yang diviralkan oleh Rospita Lubis atau akrab disapa Barbie Lubis. Doi ini bisa dibilang ratu online-nya Medan nih bos sejak tahun 2019. Doi ini doyan banget nge-live dan juga jualan online. Mulai dari skincare, baju, tapi yang paling viral adalah warung makan kaki limanya yang punya menu-menu khas makanan Batak halal bos. Tamunya bahkan ada yang dari luar negeri. Saking kepo sama rasa masakan Barbie Lubis. Wih, Mincuan jadi ikutan kepo nih bos. Cus kita samperin aja. Halo bos, selamat datang di tempatnya Barbie Lubis, ikan kakak viral Barbie Lubis, Gampung viral Barbie Lubis, and ayam pinadar viral Barbie Lubis yang sudah datang dari mancanegara semuanya, yang sudah berkunjung ke tempat Barbie Lubis. Kamu penasaran? Yuk mari tetap di Cuan bos. Pastinya penasaran dong, Bow. Bow adalah panggilan tante dalam bahasa Batak ya, bos. Sedangkan Doi suka manggil fansnya dengan sebutan Tondi Tondi Bowna, alias kehidupanku atau harapanku. Fansnya emang udah jadi kehidupan Barbie Lubis ya, bos. Mantap. Saking disenangi fansnya, warungnya selalu rame pol, bos. Nggak pernah sepi dari netizen yang kepo sama sosok Barbie Lubis dan tentu makanannya. Setiap subuh ke pagi nih bos, Doi sudah prepare untuk belanja dan masak bos. Jadi jam 6 teng, Doi sudah ready di warung makannya untuk masak menu-menu spesialnya. Dua menu spesialnya selain ikan kembung sambal bawang Batak adalah gulai kepala ikan kakap bos. Menu ini udah viral banget dan suka kehabisan karena Doi masaknya terbatas, cuma 50 kepala ikan per harinya. Oke bos, ini Barbie Lubis sedang lagi masak ikan kakap yang sedang viral. Jadi kenapa Barbie Lubis itu tidak mau direview, saya review sendiri di konten. Karena sudah semua rata-rata kuliner make bumbu resep by Barbie Lubis ya kan. Jadi saya itu tidak punya ciri khas tersendiri lagi. Jadi ini sengaja saya tidak review dari awal supaya saya tetap akan punya pendirian dan punya ciri khas tersendiri masakan viral by Barbie Lubis yang sampai mancanegara yang datang ke sini berkunjung berlomba-lomba takut nggak kebagian sampai pagi dari luar kota sampai sini. Wow, jauh-jauh banget ya yang beli masakan Bow. Salah satunya ini bos, Elvi Nainggolan yang datang dari Jakarta buat di takeaway. Saya sungguh penasaran sekali ya. Begitu viralnya itu Barbie Lubis ya. Jadi apa memang benar yang itu seperti apa yang di dalam TikTok gitu. Jadi saya penasaran, ingin tahu aja dan ingin merasakan. Jadi yang saya beli hari ini ayam napi nadar, terus sama dalini horbo, susuni horbo ya, sama ikan kepala kakapnya. Tapi emang ya, ukuran kepala ikan kakap Barbie Lubis ini nggak play-play nih bos. Besar dan worth it buat diganyem bareng nasi. Cocok buat dimakan berdua. Rasa asam, gurih, dan pedas emang bikin konsumen doyan pengen tambah terus. Apalagi daging kepala ikan kakapnya lembut pas dimaem. Harga gulai kepala ikan kakap ini adalah 140.000 sampai 200.000 bos. Tergantung ukurannya ya bos. Nah, menu kedua Barbie Lubis yang viral dan baru adalah ayam napi nadar. Sekilas mirip rendang, tapi beda ya bos. Bumbu ayam napi nadar punya rasa gurih kelapa, asam, dan juga getir pedas dari andaliman bos. Makin jos karena ada bawang merah bulat yang sengaja tidak dihancurkan untuk memberi sensasi pedas dan manis. Ini sih rich bumbu banget bos, mantap. Apalagi ayam yang dipakai adalah ayam kampung yang udah dipanggang sampai lembut dengan bumbu racikan rahasia yang bikin makin gurih. Harganya dibanderol 65.000 aja bos, murce ya. Kebayang gak sih bos omsetnya? Kalau 50 kepala kakap aja bisa terjual 140.000 per hari, maka omset per hari bisa 7 juta rupiah. Wah, kalau sebulan tembus ratusan juta rupiah ini mah.
Kalau lihat Doi sekarang, kayaknya si kecil bau Barbie Lubis nangis ya bos. Sejak kecil, Doi ini emang kesayangan orang tuanya karena lahir sebagai anak perempuan pertama. Doi emang hidup di keluarga pedagang bos. Makanya sejak menikah memulai hidup jadi pedagang no gengsi. Itu kami jualannya ke Dumai dulu. Dumai, berangkat kami ke Dumai. Jadi kami di Dumai itu kami ada 3 tahun. 3 tahun di pasar Pulau Payung. Jualan cabai, tomat. Jadi kita itu harus bangun jam 3 pagi, pas di simpang 4 itu, pajak pasar Pulau Payung itu ya kita di pinggir pasar itu jualan. Untuk bisa berjualan lagi di kota Medan, Doi meminjam modal dari saudaranya. Intinya aku tidak mau berhenti, apa yang bisa kukerjakan. Orang beli salak yang bagus, kalau Barbie Lubis beli salak yang busuk. Untuk apa Bu? Ya itu karena saya nggak punya uang, nggak punya modal. Ya salak busuk itu saya bersihkan, saya teng-teng, ya saya jual gitu loh. Terus saya beli nanti pepaya yang setengah mengkal, saya kupas, saya potong-potong, saya kasih manisan. Saya beli tebu, saya kupas, saya potong-potong, saya bungkus, saya kasih manisan, saya jual-jual jalan. Walaupun saya udah punya rumah tangga. Intinya saya nggak pernah merasa malu, yang penting yang ku cari halal gitu loh. Salut ya, lihat perjuangan Bau ini. Kehidupannya yang sulit di masa lalu bikin orang terdekatnya ngeremehin Bau Barbie Lubis. Bahkan di rumahnya sendiri, Doi sering nangis diam-diam. Saya udah sampai pernah mengalami makan di kamar mandi. Oh iya Bu? Saya itu udah pernah makan di kamar mandi karena sudah capek. Aku ambil nasi, aku mencuri ya. Itu aku curi nasinya. Ya kan sama kan curi nasi kan. Karena saking takut makan, saking takutnya kita makan, itu kan aku kan udah mencuri. Ya karena nggak ada izin untuk kita makan, tapi aku lapar. Ya, karena aku lapar kan. Aku ambil. Aku tengok situasi di rumah, ya karena memang aku udah nggak sanggup. Ya aku makan. Sedih ya bos. Kerja keras Barbie Lubis saat menabur sekarang udah berbuah dengan baik ya bos. Bukan kaleng-kaleng lagi. Sejak menjajah dunia online, semua laris manis jualannya. Mulai dari skincare sampai makanannya. Luar biasa. Lebih salut lagi, Barbie Lubis juga suka berbagi nih sama yang membutuhkan. Bravo deh Bau Barbie Lubis. Sukses selalu independent woman kita ini. Gas terus Bow. Para semua TTBN itu pada bilang enak kali rezekinya Boy mengalir terus, yes amin. Nah namun itu tidak segampang yang kalian lihat ya kan. So semua sudah bayar harga, butuh tantangan, butuh semualah. Pokoknya siap risiko ya kan. Jadi apapun ceritanya tetap cuan bos. Wah, kacau nih bos. Kalau udah belah duren, aroma semerbaknya bisa langsung memicu air liur kita. Di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ada kebun durian seluas 25 hektar yang memiliki 10 jenis durian. Durian yang jadi primadonanya di sini sudah pasti blackthorn ya bos, alias si duri hitam. Baru buka 2 tahun, tapi sudah banyak yang antusias mengunjungi lokasi ini bos. Penasaran nih, gimana ya cuan dari usaha wisata kebun durian ini? Yuk kita samperin. Di sini kita menanam durian blackthorn atau lebih dikenal duri hitam. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Kebun durian ini lagi hits banget bos, karena sukses berbudidaya berbagai jenis durian sultan. Untuk masuk ke sini, pengunjung dikenakan biaya Rp10.000 bos, dan hanya bisa dikunjungi untuk umum di hari Sabtu dan Minggu. Kita lagi mau jalan-jalan nih. Odong-odong. Sini kebun durian. Untuk masuk ke kebun durian, pengunjung akan menggunakan odong-odong yang sudah termasuk dengan tiket masuk. Selain bisa belajar tentang durian, keunggulannya pengunjung bisa langsung mencicipi durian yang jatuh dari pohon langsung bos. Seperti durian musangking ini yang punya rasa lebih legit. Bu Fadila mengaku durian musangking di kebun ini punya kemiripan rasa 80% dengan di Malaysia.
Adaptasi pohon ini di daerah panas cukup sulit ya bos. Makanya berpengaruh terhadap rasa duriannya. Yang agak sensitif ini justru si musangking. Dia ternyata suka di udara yang agak sejuk, dingin gitu ya. Jadi memang musangking kita ini masih dibilang 80% lah mirip sama yang Malaysia punya. Tapi kalau untuk blackthorn sih udah hampir sama 100%. Harga durian musangking sendiri dipatok sekitar Rp250.000 ya bos. Harga ini masih lebih murah dibanding pasaran ya bos. Meski musangking menjadi idola, tapi ada nih yang lebih primadona lagi dan tentunya lebih sultan lagi bos. Durian blackthorn atau duri hitam. Bahkan ada anggapan kalau lidah sudah menyentuh si durian sultan ini, durian lain gak ada apa-apanya bos. Karena rasanya emang endes banget bos. Manis, pahit, legit, melumer di mulut saat mencicipinya. Apalagi warnanya oranye benderang bikin mata pengen nyomot langsung. Biar para bos nggak ketipu sama durian lain, Bu Fadila mau jelasin penampakan durian duri hitam nih bos. Halo bos. Nah, di sini kita sudah berhasil berbudidaya durian duri hitam atau blackthorn yang rasanya sudah 100% sama seperti di Malaysia. Nah, ciri-ciri blackthorn itu ini ya, dia di ujungnya itu ada duri hitam. Kalau dia udah matang, biasanya durinya itu pipil sendiri. Udah tahu kan ciri-cirinya ya bos? Jadi nggak bakalan ketipu kalau mau beli durian ini. Soalnya harganya lumayan mahal bos. Tapi tenang aja, kalau di kebun ini bisa dicincai start dari 300 ribuan aja per kilo bos. Harga ini 2 kali lipat lebih murah daripada di pasaran ya bos. Untuk durian yang kualitasnya di bawah standar, Bu Fadila mengolahnya menjadi es sup durian yang rasanya of course jadi endulita ya bos. Mantap. Oh iya bos, meski namanya kebun durian, tapi di sini juga disediakan beberapa jenis buah lainnya seperti jeruk Kietna yang rasanya sungguh masam. Jeruk ini cocok jadi asinan yang dipadu dengan berbagai buah lainnya. Rata-rata pengunjung yang datang ke sini berasal dari Sumatera Utara, Padang, dan luar pulau loh, seperti Sulawesi. Pengunjung kita rata-rata per hari sih, kalau musim durian gini ya mungkin bisa 50 ke 100, tapi kalau untuk weekend bisa di atas 200 mbak. Bisa dikira-kira nih bos, kalau sebulan aja ada 3.000 orang yang datang ke sini dengan pembelian tiket Rp10.000, maka pemasukan sebulan dari tiket masuk aja 30 juta rupiah. Kalau ditambah ada 300 orang yang beli durian cane dengan ukuran 2 kg seharga 200.000, maka sebulan doi bisa cuan 60 juta bos. Belum ditambah dari penjualan durian lainnya. Wah, cuan banget ya jualan durian ini. Dulunya kebun ini hanya kebun kelapa sawit bos, lalu diubah menjadi kebun durian. Kok bisa sih kepikiran diubah jadi kebun durian Bu? Pertama terinspirasi ya, kebetulan yang punya ini mertua ya. Jadi saya sama suami tuh pengelolanya di sini. Orang tua itu tertarik ketika berkunjung ke Penang, ke Malaysia itu ngelihat durian di sana itu warnanya aduh kok gemes ya, oranye, kuningnya, kuning pekat gitu kan. Jadi durian sana itu menginspirasi kita buka di sini. Dari inspirasi ini, kebun kelapa sawitnya dibabat habis bos dan diubah menjadi kebun durian dengan menggunakan konsultan khusus kebun durian. Sehingga kebunnya jauh dari kata gagal. Terbukti, sekarang hasilnya sudah sangat memuaskan bos. Meski tidak dipungkiri perawatan kudu effort ya bos. Tapi tetap cuan dong. Bos, sebagai pengusaha, kita harus pintar-pintar mencari peluang. Seperti kami ini membuka agrowisata petik durian satu-satunya di Serdang Bedagai. Yang penting cuan, bos. Bos, siapa sih yang tahan kalau lihat orang makan keripik kayak gini? Cracker versi lokal ini punya cita rasa khas yang unik, bos. Rasanya seperti getuk, tapi ini lebih renyah. Dan tahu nggak, bos? Ceriping getuk ini pamornya udah sampai ke Hong Kong loh.
cuannya juga nggak main-main. Ya minimal 60 jutaan per bulan pasti dapat lah. Bos, penasaran dengan usaha tripping jet coat saya? Tetap di Cuan Bos. Kabupaten Magelang terkenal memiliki hasil panen singkong terbaik, Bos. Kandungan patinya cukup tinggi, sehingga banyak diolah menjadi kuliner khas Magelang, yaitu getuk. Uniknya, meski sebenarnya getuk sudah bisa dimakan, ternyata di sini diolah lagi menjadi jet colet atau orang-orang biasa mengenalnya dengan sebutan ceriping getuk. Di tempat pembuatan ceriping getuk milik Pak Pardi dan istri, dalam sehari membutuhkan 2,5 kuintal pasokan singkong. Sebagian besar dipasok dari dalam kota, sebagian lagi dari daerah Wonosobo. Singkong dari Wonosobo memiliki kandungan pati yang lebih sedikit. Itulah kenapa setiap membuat ceriping getuk harus kombinasi keduanya dengan perbandingan 2:1. Sebab kalau enggak, tekstur getuknya akan berubah, terlalu lembek dan susah diiris, Bos. Sebelum tahun 2015, Pak Pardi masih mengiris getuk secara manual. Kapasitas produksinya juga masih terbatas. Tapi setelah menggunakan mesin, produktivitasnya meningkat sampai 12 kali lipat, Bos. Yaitu 120 kg ceriping getuk dalam sehari. Oh iya, Bos. Yang ada di lemari pendingin ini bukan tumpukan roti ya, tapi getuk yang sudah berbumbu. Tujuan penyimpanan getuk selama 2 hari di lemari pendingin adalah supaya getuk dalam kondisi padat saat diiris nantinya. Bos, ini getuk yang sudah didinginkan pakai showcase, biar mudah dirajang, tipis-tipis. Proses selanjutnya, irisan-irisan tipis ini dijemur lalu digoreng. Dari 2,5 kuintal singkong, hasil akhirnya jadi 60 bal ceriping getuk. Satu bal seberat 2 kg ceriping getuk dibanderol Rp50.000. Pemasaran dan penjualan ceriping getuk bukan cuma di Magelang aja, Bos, tapi sampai ke Yogyakarta, Temanggung, dan Cilacap. Bahkan ada seorang eksportir yang mau mengambil berapapun stok ceriping getuk yang tersedia untuk dikirim ke Hong Kong. Wah, ceriping getuk Pak Pardi go internasional ya, Bos. Semakin banyak pembeli, berarti omsetnya semakin oke dong. Boleh dibisikin nggak, Pak, berapa omsetnya? Ya, kalau per bulan ya kurang lebih 50 sampai 60 lah, gitu aja. Lumayan banget ya, Bos, omset per bulannya. Di awal memulai usahanya ini, ternyata ada banyak cerita susah dan senang yang dilalui Pak Pardi dan keluarganya. Dulunya, Pak Pardi bekerja sebagai pengantar barang, sementara istrinya seorang ibu rumah tangga yang pengen menambah pendapatan keluarga. Dengan bermodal pengalaman jualan yang minim, Pak Pardi mencoba menawarkan dagangannya secara berkeliling. Mereka kemudian mendapat tawaran untuk memproduksi ceriping getuk dalam jumlah besar. Satu persatu, Pak Pardi mendatangkan beberapa mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ya, waktu itu kan anak masih kecil, kerja di toko besi. Mama saya kan eyek, itu pulang bawa getuk itu loh, diiris-iris sama istri. Kok enak rasanya gitu loh. Wah, habis lebaran ke tempat saudara, makan itu ya enak. Tanya-tanya itu, getuknya dari mana, beli gitu waktu itu. Ya ketemu itu langsung suruh ini, bikin sendiri. Kita goreng, dibungkusin, baru keliling. Ya Borobudur, yang 10, 5, tergantung warungnya rame apa sepi. Tidak dibayar pun pernah mereka alami, Bos, saat mereka mengirim orderan ceriping getuk keluar kota. Bukannya surut meratapi, Pak Pardi malah tetap semangat untuk terus berjualan. Saat mendapat bahan baku yang kualitasnya jelek juga jadi momen yang menyedihkan. Akhirnya, mereka harus merelakan seluruh singkong yang diolah saat itu dibuang percuma. Satu pendingin gini pernah ditangisin sama istri. Kan kita beli di pasar, ketelannya itu kan nggak tahu
itu ketela apa nggak tahu. Dibendingin gitu 3 malam nggak dingin. Wis lah buang gitu aja, tak buang ke belakang. Nggak keras yuk. Itu nangis. Nggak usah lah ditangisin gitu loh. Pak Pardi bersyukur bisa sampai di titik sekarang. Tapi hidup terus berjalan, begitupun usahanya. Pak Pardi berharap apa yang sudah dibangun bisa bertahan sampai di tangan anak cucunya nanti. Dan bisa memberi manfaat yang lebih baik serta lebih banyak lagi untuk sekitarnya. Jadi bos, bisa mengenali dan menggali potensi yang tersedia di sekitar kita bisa mendatangkan cuan nih. Asalkan kita mau dan mampu mengelola dan mengolahnya dengan benar ya. Apapun usahanya, kalau kita bulet, rajin, semangat, banyak sedekah, pasti dapat cuannya. Bos, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kalau makan kepiting dicampur dengan bawang begini. Oh mak, muantul pol nikmatnya. Apalagi kalau makan kepitingnya langsung dari tempat budidayanya. Auto semangat ngunyah ya, karena kepitingnya premium dan masih pada fresh. Konsep budidaya kepiting dengan modelan kos-kosan ini emang lagi menjamur ya bos. Tapi kalau disatuin sama restoran dan bisa langsung dimasak, baru Pak Reza nih yang mikir. Gegara konsep ini, pendapatan Pak Reza meningkat sekitar 70% loh bos. Padahal baru buka sistem ini 4 bulan lalu. Wah, tim cuan penasaran nih buat mampir ke restoran yang ada di Surabaya ini. Halo bos, sudah pada tahu kan mengenai apartemen kepiting ini? Gara-gara apartemen kepiting ini, restoranku semakin cuan bos. Penasaran? Ada di Cuan Bos. Kenalin nih bos, Pak Reza yang udah memasuki bisnis kuliner sejak tahun 2019. Bisnisnya kala itu moncer banget bos, tapi semakin banyak pesaing, semakin sepi deh. Bagaimana supaya kita bisa lebih meningkatkan cuan kita harus lebih yaitu beda dari yang lain. Nah, Pak Reza langsung satset deh nyari konsep baru. Akhirnya pilihan jatuh dengan menggabungkan konsep budidaya kos-kosan kepiting dan restoran bos. Ada beberapa varian menu kepiting di sini, tapi yang paling jadi andalan menu caramelized butter ini bos, yang dipadu dengan bawang bercampur manis dari saus. Menu ini jadi menu yang paling banyak dipesan pengunjung. Dan buat yang gak mau makan kepiting, masih ada menu lainnya seperti ayam garang asem maupun bebek goreng. Jadi gak melulu kepiting ya bos, yang rasanya gak kalah sama menu kepiting. Berbekal ilmu dari YouTube dan banyak belajar dari pembudidaya kos-kosan kepiting, dengan yakin Pak Reza menjalankan bisnisnya. Jenis kepiting yang dibudidayakan adalah kepiting bakau ya bos, yang diambil dari habitat aslinya dan dikarantina dulu di kos-kosan kepiting milik Pak Reza. Kepiting yang sudah layak dikonsumsi baru deh dibawa ke resto dan dipelihara di kos-kosan kepiting resto. Biar konsumen yang mau makan kepiting bisa milih dan timbang langsung di tempat. Pemeliharaan kepitingnya sangat diperhatikan ya bos, mulai dari airnya, proses penempatan kepiting, dan pemberian pakannya. Berkembangnya waktu dengan kompetitor yang ada, banyak pesaing-pesaing yang ada, semuanya berlomba-lomba buka restoran. Tapi bagaimana supaya orang itu ke resto punya experience tersendiri. Jadi ke resto bisa kita ajarkan edukasi mengenai kepiting, mengenai pemeliharaan kepiting. Seperti itu konsepnya sih. Keren gak tuh? Oh iya bos, rata-rata sekarang banyak anak muda loh yang mau belajar budidaya kepiting. Nah bos, ini bedanya kepiting hasil budidaya dengan kepiting yang ada di pasaran. Kepiting yang kita budidayakan sehat, bersih, bebas polusi, dan aman untuk ibu hamil dan menyusui. Karena kita ada filterisasi airnya. Begitu bos.
Aman gak tuh bos buat anak-anak? Of course aman dong. Tapi gimana ya buat kandungan kolesterol si kepiting ini? Aman gak ya? Perbedaan dari petani langsung, dari dari tambak bakau, hutan bakau langsung itu masih kotor. Jadi insang-insang yang di dalam kepitingnya ini masih penuh dengan lumpur. Penuh dengan lumpur hitam sekali lah. Ketika kita sudah masukkan ke crab box, kita filterisasi 3-4 hari, itu lumpurnya keluar semua. Lumpurnya keluar semua, jadi kita jamin kolesterolnya lebih rendah, bebas polusi, jadi aman untuk dikonsumsi anak kecil maupun ibu hamil dan menyusui. Auto pengen makan kepiting deh bos. For your info nih bos, kepiting memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan memiliki zat fosfor yang bagus untuk menjaga kesehatan tulang serta bisa mencegah anemia. Wow! Oh iya bos, kalau mau budidaya kepiting kos-kosan ini, kudu inget ya, harus selalu pastiin tertutup pintu kos-kosannya. Karena mereka ini suka jalan-jalan di malam hari, kalau keluar bisa jatuh dan pecah, jadi rugi deh bos. Harga satu ekor kepiting dengan berat 300 gram dibanderol Rp80.000 nih bos. Variasi berat kepiting yang tersedia mulai dari 200 gram sampai 1,5 kilogram. Jadi penasaran nih tim cuan sama omset resto ini? Let's say dalam sebulan ada sekitar 1.000 pengunjung yang datang ke sini dengan pembelian kepiting Rp80.000. Maka omset dalam sebulan adalah Rp80 juta. Lumayan puluhan juta masuk. Tapi itu baru perkiraan ya bos, karena di bisnis kuliner banyak faktor yang bisa mempengaruhi omset. Gimana bos? Punya bisnis yang berbeda dari yang lain? Seru juga kan cuannya? Jangan takut berinovasi dan membuat konsep bisnis baru ya bos. Bos, dalam membangun bisnis harus ada bedanya dan mengikuti perkembangan zaman. Yang penting cuan bos. Bos, branding emang salah satu hal penting dari sebuah bisnis. Dari branding, produk kita bisa dikenal luas. Tapi kalau suatu hari produk kita udah nggak diminati, apa perlu kita rebranding? Nah, kita simak yuk tips dari Mr. Cuan. Halo Bu, bolannya udah nggak ada ya Bu ya? Oh, bolan kebetulan udah kita nggak produksi lagi, Mister. Wah, kesukaan saya tuh bolan nih Bu. Iya, sangat disayangkan. Habis sekarang Iya, peminatnya ya. turun, Mister. Turun ya Bu ya? Nggak hanya itu sih, beberapa juga ada yang turun. Jadi apa nih Bu sekarang andalannya Bu? Andalannya kita dari sol mayo, masih konsisten, sama bolu kukus yang sedang kita lagi kus nih, Mister. Oh, maunya sih kita bolan mau diadain lagi. Iya. Itu bagaimana tips-tipsnya nih, Mister, gitu. Mau di branding ulang? Ya, rebranding ya Bu ya? Jadi gini Bu, ada branding, ada marketing, ada selling. Kalau branding itu kan menciptakan persepsi unik di pikirannya customer. Apa nih yang unik dari sini? Kalau marketing yang tadinya orang nggak butuh, jadi butuh. Kalau selling kita jualan orang langsung beli. Nah Ibu pengen mungkin kayaknya lebih ke faktor branding nih Bu, biar lebih fokus. Kalau dari namanya kan Ibu kue kampung elit ya. Nah mungkin kalau orang lewat sekilas, dia nggak tahu tuh Ibu jualan apa. Padahal ternyata di sini, oh Ibu punya premium risol mayo. Ternyata itu lagi ngukus apa tuh Bu? Bolu. Bolu. Ini andalan juga Itu saat juga ini. andalan kan? Iya betul. Tapi karena brandingnya Ibu namanya kampung elit, nggak kelihatan. Yang kelihatan di sini ada kerupuk, ada lontong dan lain-lain ya. Walaupun banner kita kasih yang besar, bolu juga tetap aja ya, Mister ya. Iya, Masalah nah juga ya. maksud saya begitu. Kalau andaikan Ibu pengen bikin branding yang bagus, bikinlah persepsi yang unik nih di pikiran customer. Misalnya Ibu ganti nama nih. Jadi jangan pakai kampung elit, tapi misalnya apa andalannya? Mungkin premium risol mayo. Nanti bikin di sini nih premium risol mayo. Jadi namanya Ibu premium risol mayo. Walaupun Ibu jualan bolu, jualan produk-produk lainnya, tapi tetap Ibu akan menjadi terpositioning. Orang tahunya Ibu tuh jualan premium risol. Orang tadinya datang mau beli premium risol, tapi setelah dia lihat-lihat, oh ada bolu nih, ada yang lain bisa aja mereka beli. Jadi itu yang namanya branding. Bikin persepsi yang unik di pikiran customer. Setiap orang pengen bikin atau mau beli risol, dia langsung ingat nih, ada premium risol mayo nih di sini.
Itu 15.000 dapat 3, itu sampai meleleh-meleleh gitu, Bu? Iya, banyak kita isinya, Pak. Ada keju, Bu, di dalam? Ada keju mozzarella-nya. Ah, itu menarik banget padahal. Kalau andekan itu yang dijadiin ke depan, gambarnya menarik, orang nanti mampir. Nanti Ibu tinggal ketika orang datang, tinggal upselling. Nah, bilangin ke dia, oh ya kami juga punya bolu, kita juga punya kentang, donat kentang. Ya, jadi mereka bisa beli lagi. Itu ide yang bagus, Mister. Mudah-mudahan makin lancar. Tapi bolen saya nanti diadain lagi ya, Bu ya? Insya Allah. Nanti kalau ramen tempatnya jadi bikin besar, ya. Terima kasih banyak tipsnya, Sama-sama. Mister Juan. Ya, mudah-mudahan lancar ya, Bu ya.